Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang PAUL atau perancangan alat olah limbah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang alat-alat olah limbah baik fisika maupun kimia. Nah, hari ini kita coba mempelajari untuk perhitungan pembuatan untuk alat olah limbah yang fisika. Kita mulai dari pembuatan atau perhitungan Griff chamber. Di sini karena materi atau SKS-nya hanya satu SKS, maka hari ini cuma kita akan bahas dua contoh soal untuk perancangan Griff chamber. Contoh yang pertama ini adalah skala kecil atau nanti mungkin bisa kalian masukkan pada skala laboratorium atau ketika kalian membuat TA atau skripsi. Contohnya di sini adalah air limbah mengalir pada perancangan IPA, instalasi air limbah dengan debit di sini 100 meter kubik per hari. Jadi air limbahnya itu mengalir, jadi continuous mengalir 100 meter kubik per hari. Air limbah tersebut mengalir dengan rata-rata per hari selama 14 jam. Nah, jadi 14 jam airnya itu mengalir terus. Bila diinginkan waktu retention time untuk desain selama 1 menit, jadi waktu tinggalnya itu hanya 1 menit, yang menjadi pertanyaan atau desainnya adalah bagaimana peak flow-nya, yang pertama. Yang kedua adalah berapa volume chamber grid-nya atau grid chamber-nya. Yang terakhir adalah berapa panjang grid chamber yang akan digunakan atau yang akan dibuat atau didesain bila kalian inginkan itu lebar dan dalam grid chamber-nya itu 0,3 meter atau 30 cm. Nah, sini dijawab. Untuk menjawabnya supaya kalian paham, maka buatlah dulu terlebih dahulu diketahui apa aja di soal tersebut. Di sini yang diketahui adalah debit. Debitnya 100 meter kubik per hari. Maka ditulis sini 100 meter kubik per hari. Retention time-nya, waktu tinggalnya itu 1 menit. Nah, di sini retention time-nya 1 menit dan rata-rata air limbahnya mengalir itu 14 jam. Di sini ditulis rata-rata air mengalir 14 jam dan lebar grid chamber yang diinginkan dan dalamnya itu adalah 0,3 meter atau 30 cm. Lalu dibuat ditanya adalah peak flow-nya berapa. Peak flow ini apa? Peak flow itu adalah volume air yang mengalir per jamnya berapa. Volume air yang mengalir per jamnya berapa. Bila tadi di sini rata-rata per hari itu mengalirnya 14 jam. Berarti berapa sih per harinya rata-rata air mengalir? Nah, itu digunakan atau diistilahkan dengan peak flow-nya. Yang kedua, volume grid chamber-nya berapa? Sedangkan yang terakhir adalah panjang grid chamber-nya berapa. Nah, baru kita jawab. Penyelesaiannya adalah kita mencari dulu peak flow-nya dengan rumus debit dibagi waktu. Waktu air mengalir. Nah, debitnya adalah 100 meter kubik per hari dibagi 14 jam. Di sini kita lihat karena di sini hari dan di sini jam, maka rubah dulu harinya ke jam atau boleh juga jam ke hari. Di sini saya merubahnya hari ke jam. Maka di sini harinya bisa dicoret, tinggal jam. Jam pun juga bisa dicoret. Karena kenapa? Kalau ini kan dibagi nanti sistemnya adalah ini atau ini dibagi dengan 14 dibagi 14 jam atau bisa juga menjadi karena dibagi menjadi dikali 14 jam.
Ini kenapa ya? Gitu. Nah, jamnya bisa dicoret di sini tadi. Gitu ya. Akhirnya pas kalian bisa cari di kalkulator, hasilnya adalah 7,14 meter kubik per jam. Yang ke selanjutnya, mencari volume grid chamber. Nah, volume volume grid chambernya berapa, atau desain volumenya berapa bila debitnya segini, 100 meter kubik per hari, lalu retention time-nya 1 menit, lalu air yang mengalir per harinya 14 jam. Kenapa air mengalirnya 14 jam? Karena kan ini diasumsikan ketika masyarakat menggunakan air itu pada posisi dari jam-jam ini, pada posisi jam-jam dari jam total jamnya adalah 14 jam. Karena kan masyarakat pasti ada waktu tidak menggunakan airnya untuk tidur misalnya, untuk pergi ke dalam bekerja mereka kan tidak menggunakan air. Makanya di sini diasumsikan rata-rata penggunaan per hari air limbahnya itu adalah 14 jam. Jadi enggak 24 jam. Nah, pasti ada waktu-waktu kita tidak menggunakan air. Nah, di sini volume grid chambernya adalah peak flow dibagi dengan waktu tinggalnya. Peak flow-nya tadi kan udah kalian cari adalah 7,14 meter kubik per jam dibagi retention time-nya 1 menit. Nah, karena di sini adalah jam dan di sini adalah menit, maka rubah dulu jamnya ke menit atau menit ke jam. Di sini saya gunakan jam ke menit. Sehingga jamnya menit ya. Jamnya ini bisa dicoret dengan ini. Menit juga bisa dicoret dengan yang ini. Sehingga hasilnya adalah 0,12 meter kubik. Yang selanjutnya adalah panjang grid chamber. Di sini kita mencari panjang grid chambernya dengan rumus panjang sama dengan volume grid chamber yang didapat di atas tadi dibagi dengan lebar dan dalam yang kalian inginkan. Nah, lebar dan dalamnya itu adalah 0,3 meter masing-masing, lebar dan dalam 0,3 meter, sedangkan volumenya tadi adalah 0,12 meter kubik. Sehingga dihasilkanlah panjangnya 1,3 meter. Demikian untuk soal nomor 1. Nah, lalu bagaimana dengan soal nomor 2? Sama, ini nomor 2 soalnya adalah masih dengan grid chamber, tapi agak sedikit skala besar. Ini adalah skala lapangannya. Tadi skala lab, sekarang skala lapangannya. Nah, misalnya kalian ingin membuat desain IPAL, instalasi pengolahan air limbah, yang mana di desain IPAL tersebut ada grid chambernya. Kalian ingin mendesainnya misalnya di Kabupaten Cilacap, yang mana debit air limbahnya itu 40.000 meter kubik per hari. Bisa banget ya, 40.000 meter kubik per hari. Bila diinginkan velocity ini kecepatan, velocity airnya itu adalah 0,3 meter per second. Retention time-nya, waktu tinggalnya sama, 1 menit atau 60 second. Dan surface loading-nya, jadi surface loading itu adalah waktu loading air limbah di dalam chamber-nya tadi. Yang di dalam grid chamber-nya itu yang kita inginkan adalah 1.800 meter kubik per meter persegi per kali hari. Maka hitunglah desain ruang grid chamber-nya. Nah, berapa sih ruang grid chamber ini di IPAL, instalasi pengolahan air limbah? Di sini ada 5 yang dihitung adalah yang pertama adalah panjang grid chamber-nya berapa, volume grid chamber berapa yang bisa ditampung. Nah, yang ketiga adalah surface area grid chamber-nya berapa. Yang keempat kedalaman chamber-nya berapa dan lebar chamber-nya berapa. Nah, ini adalah 5 yang harus kalian cari nantinya ketika ingin mendesain grid chamber di instalasi pengolahan air limbah. Pertama kita adalah memasukkan dulu data-data yang ada di soal. Apa saja data-data yang di soal kita masukkan ke dalam diketahui.
Yang pertama yang disoal itu kita mengetahui debit air limbah yang masuk ke dalam grid chamber, yaitu 40.000 meter kubik per hari. Maka kita tulis debitnya adalah 40.000 meter kubik per hari. Yang kedua, yang kita ketahui dari soal itu adalah velocity atau kecepatan air limbah mengalir. Nah, kecepatan air limbah mengalir di sini adalah velocity-nya yang kita inginkan ketika masuk ke dalam grid chamber itu adalah 0,3 meter per second. Nah, maka di sini V-nya kecepatannya 0,3 meter per second kita masukkan. Yang selanjutnya yang ketiga, data yang dapat kita peroleh dari soal adalah retention time. Retention time atau waktu tinggalnya adalah 60 second. Maka kita masukkan di sini waktu tinggalnya 60 second. Retention, maaf ya. Yang terakhir itu adalah surface loadingnya. Surface loading di sini yang kita inginkan, desain yang kita inginkan adalah 1.800 meter kubik per meter persegi dikali hari atau per hari tadi. Nah, maka kita masukkan di sini surface loadingnya 1.800 meter kubik per meter persegi per hari. Nah, yang kita cari berapa sih panjang dari grid chambernya dengan data-data ini? Panjangnya berapa? Lalu volumenya berapa? Lalu yang ketiga surface area-nya berapa? Kedalaman chamber berapa? Dan lebar chamber berapa? Nah, pada soal sebelumnya yang D dan E sudah diketahui ya. D dan E sudah kalian inginkan 0,3 meter, 0,3 dan 0,3. Kedalamannya 0,3, lebarnya juga 0,3. Nah, di sini kalian cari karena kenapa? Karena di sini soalnya dia lebih complicated dan lebih lengkap. Yang mana di sini dia punya soal atau informasi tentang surface loadingnya. Surface loadingnya per hari berapa. Dan yang kedua juga dia mempunyai velocity-nya berapa. Nah, sedangkan yang tadi tidak mempunyai surface loading, maka kalian asumsikan, kalian tentukan sendiri berapa lebar dan kedalaman yang diinginkan pada grid chamber yang ingin kalian desain. Nah, penyelesaiannya yang pertama, untuk menghitung panjang grid chambernya. Panjang grid chamber itu menggunakan rumus kecepatan atau velocity dikali retention time-nya, waktu tinggalnya. Velocity-nya tadi adalah 0,3 meter per second, sedangkan waktu tinggalnya 60 second. Secondnya bisa dicoret, sehingga didapatlah hasilnya 18 meter. Itu untuk yang panjangnya. Yang kedua adalah kita mencari volume grid chamber-nya. Volume grid chamber itu menggunakan rumus debit dikali dengan retention time-nya. Debitnya diketahui yang akan masuk ke dalam ruang chambernya atau grid chambernya itu adalah 40.000 meter kubik per hari dibagi dengan 60 second. Atau retention time, waktu tinggalnya, retention time-nya itu 60 second. Nah, lalu dimasukkanlah angkanya 40.000 meter kubik per hari, waktu tinggalnya 60 second, karena di sini hari dan di sini second, maka konversikan dulu hari ke second. Hari, 1 hari 24 jam, harinya bisa dicoret, 1 jam 60 menit, jamnya bisa dicoret, menit 1 menit 60 second, menitnya bisa dicoret. Lalu second yang di atas juga bisa dicoret dengan yang bawah. Sehingga dihasilkanlah meter kubik. Sehingga ketika kalian cari satu-satu ini, dihasilkanlah nilainya adalah 27,8 meter kubik. Inilah volume yang kalian desain di dalam grid chamber. Yang ketiga itu adalah menghitung surface area grid chamber. Berapa sih area yang terkena di dalam grid chamber tersebut, area? Maka perhitungannya adalah dengan menggunakan debit dibagi dengan si SL-nya. SL ini adalah tadi apa ya? Surface SL tadi adalah surface loading-nya.
debit dibagi dengan surface loadingnya. Misalnya, debitnya itu kita masukkan 40.000 meter kubik per hari, surface loadingnya itu adalah 1.800 meter kubik per meter persegi per hari. Maka di sini meter kubiknya bisa dicoret, harinya juga bisa dicoret, sehingga dihasilkanlah meter persegi yang bisa naik ke atas menjadi seperti ini. 40.000 dibagi 1.800 hasilnya 22,2 meter persegi. Yang keempat, kita mencari kedalaman grid chamber. Berapa sih dalamnya grid chamber yang ingin kita desain? Nah, itu dengan cara menggunakan rumus volume grid chamber dibagi surface area. Volume grid chamber dibagi surface area. Volume grid chamber tadi kita telah selesaikan di soal nomor 3, yaitu 27,8 meter kubik. Ini surface area-nya dari soal itu dari pertanyaan nomor 3, surface area-nya itu adalah 22,2 meter persegi. Nah, ini kan meter kubik, meter persegi bisa dicoret satu. Sehingga tinggallah meter. 27,8 dibagi 2,2 adalah 1,25 meter. Jadi surface yang akan terkena di dalam grid chamber-nya itu adalah 1,25 meter. Dan yang terakhir itu adalah mencari lebar chamber-nya. Berapa sih lebar chamber atau ruangan grid chamber-nya? Itu dengan cara surface area dibagi dengan panjang grid chamber. Surface area-nya itu tadi yang di nomor 3, soal nomor 3 itu adalah 22,2 meter persegi dibagi dengan panjang grid chamber 18 meter. Sehingga dihasilkanlah ini, ini belum dicari ya, kita cari dulu di kalkulator. Dua 22,2 dibagi dengan 18. Nah, lebarnya itu adalah 1,23 meter. Demikian untuk desain atau perhitungan desain pembuatan grid chamber baik skala lab ataupun skala lapangan. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui grup atau bisa langsung ditanyakan secara langsung di kantor. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita karena hanya satu SKS. Kita akhiri, kita akan lanjutkan lagi untuk perhitungan-perhitungan lainnya untuk mendesain alat olah limbah pada alat-alat yang lainnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.